Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, para sahabat dan komunitas Anda. Hari ini hari Minggu Paskah yang ke-6 tahun C, Minggu 22 Mei 2022. Saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu katakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita teliti memperhatikan dan mengikuti bacaan-bacaan liturgi Gereja Katolik sejak Paskah sampai hari ini, saudari-saudara, maka hampir semua Injil yang dipilih itu adalah Injil Yohanes yang berbicara atau yang mewartakan tentang cinta kasih. Tidak ada Injil lain, saudari-saudara, yang merefleksikan cinta atau kasih itu secara sangat mendalam selain Injil Yohanes. Bahkan menurut cerita, ketika Yohanes tidak lagi mampu memberikan khotbah yang panjang-panjang, dia cuma mengatakan, "Anak-anakku, hendaknya kamu saling mengasihi." Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, oleh karena khotbahnya mengulang hal yang sama saja, lalu orang mulai bosan dan bertanya kepada Yohanes, mengapa dia menyampaikan hal itu terus-menerus? Dan Yohanes menjawab, "Lakukanlah itu dan itu sudah cukup." Artinya bagi Yohanes, saudari-saudara, ajaran Yesus yang paling penting itu adalah cinta kasih. Dan tidak ada yang lebih penting daripada cinta kasih itu sendiri. Bayangkan misalnya, saudari-saudara, kalau kita merunut ya dari Minggu Paskah ketiga. Di sana Yesus dalam Injil Yohanes bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali dia bertanya kepada Simon Petrus dan diikuti dengan perintah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pada Minggu Paskah yang keempat, saudari-saudara, dalam kisah tentang gembala baik, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala baik. Tuhan sebagai gembala baik
yang mencintai, yang memperhatikan domba-dombanya. Pada Minggu Paskah yang kelima, minggu yang lalu, Yesus bicara juga tentang mengasihi. Supaya kita manusia saling mengasihi seperti Yesus kasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Mengasihi dengan standar Yesus. Mengasihi dengan parameter Yesus. Yaitu berarti mengasihi secara total, mengasihi tanpa syarat, tanpa pamrih, serta memberi diri bagi yang lain, bagi yang dikasihi. Dan pada hari ini, Minggu Paskah ke-6, saudari-saudara, Yesus berkata, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Tema cinta kasih, mengasihi, sungguh melekat di dalam bacaan-bacaan atau kutipan-kutipan Injil. Pada hari-hari biasa maupun pada hari-hari Minggu setelah Paskah. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, mencintai Yesus berarti mengikuti, melaksanakan apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah keinginan Kristus, apakah kehendak Kristus bagi kita, saudari-saudara? Ketika dia mengatakan hari ini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Apakah kehendak, apakah firman Tuhan? Seluruh isi kitab suci, saudara-saudara, isinya memang adalah firman Tuhan. Tapi kalau kemudian diperas semakin detail, di sana kita akan jumpai 10 perintah Allah. Kehendak Tuhan sudah termuat di dalam nilai-nilai yang ditawarkan Injil. Tentang pengorbanan, katakanlah demikian, tentang kejujuran, tentang mencintai satu sama lain, tentang berlaku adil, menghargai hak-hak asasi manusia. Mencintai Yesus, saudara-saudara, berarti menghayati hal-hal ini. Cinta kepada Tuhan mesti diwujudkan di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, teristimewa perintah cinta kasih. Seorang suami tidak mungkin mengatakan dia mencintai istrinya, sementara pada waktu yang sama dia tidak melakukan, dia tidak memperhatikan apa yang sungguh dibutuhkan oleh istrinya, oleh keluarganya. Ketika dia memilih untuk tidak peduli, kurang bertanggung jawab, kurang setia, kurang macam-macam, saudari-saudara, di sana soal cinta, soal kasih lalu menjadi penuh tanda tanya. Seseorang tidak mungkin mengatakan mencintai, katakanlah pacarnya, kalau ternyata dia tidak punya perhatian, tidak punya waktu, tidak pernah mau berkorban untuk kekasihnya. Mencintai, saudari-saudara, selalu mengandaikan pengorbanan. Ya korban waktu, ya korban perasaan, ya korban materi dan macam-macam hal yang lain. Seseorang tidak mungkin mengatakan dia mencintai pekerjaannya kalau pada saat yang sama dia tidak bekerja dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab dan tuntas. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, demikian ketika kita mengatakan kita mencintai Yesus, itu berarti juga kita siap melaksanakan apa kehendak Dia. Tidak mungkin kita katakan kita mencintai Yesus, tapi pada waktu yang sama kita tidak mengenal Yesus, tidak mengenal apa kehendaknya, tidak punya waktu untuk berjumpa dengan Dia dalam doa, dalam pujian, dalam ibadah, di dalam
ekaristi, dan sebagainya. Tidak mungkin mengatakan mencintai Yesus dan pada saat yang sama tidak melakukan atau bahkan dengan tahu dan mau terus-menerus melanggar perintah-perintahnya. Tidak mungkin seseorang mencintai Yesus pada saat yang sama dia tidak peduli kepada orang-orang kecil dan miskin, orang-orang yang sungguh membutuhkan. Tidak mungkin mengatakan mencintai Yesus pada saat yang sama diminta menjadi pelayan di lingkungan, katakanlah ketua lingkungan, ketua wilayah, seksi, anggota dewan paroki, tapi punya 1001 macam alasan hanya untuk menghindar. Tidak mungkin mencintai Yesus kalau pada saat yang sama, saudari-saudara, kita sulit mengampuni sesama. Kualitas tertinggi dari mengasihi adalah mengampuni. Tidak mungkin kita mencintai Yesus, saudari-saudara, dan pada saat yang sama kita membebani sesama dengan macam-macam komentar yang pedas, yang menyakiti hati, yang menista, yang membuli. Tidak mungkin kita menjadi iri hati. Tidak mungkin kita menyimpan kesalahan. Tidak mungkin kita kemudian berlaku seakan-akan kita belum menjadi pengikut Kristus. Saudari-saudara, dalam bacaan kedua hari ini dari surat Rasul Paulus, dia meneguhkan kita dengan mengatakan, kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Maka saudari-saudara, ciri hidup Kristiani haruslah mencintai dengan tidak memberikan beban-beban bagi sesama. Justru dengan cinta semestinya membawa kemerdekaan, sukacita batin, penghiburan dan peneguhan bagi sesama. Tuhan Yesus sendiri tidak meninggalkan beban berat bagi para murid untuk mengingat-ingat apa yang dia ajarkan. Karena dalam Injil hari ini dia mengatakan, karena cintanya dia menjanjikan penghibur, dia menjanjikan Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus, yang akan mengingatkan semua yang pernah diajarkan Yesus kepada para rasulnya. Saudari-saudara, Yesus mencintai Anda dan saya, kita semua. Dia minta kita untuk melaksanakan kehendaknya sebagai tanda cinta, sebagai tanda mengasihi Dia. Maka mari saudara-saudari kita memastikan dalam hidup kita masing-masing, dalam kesaksian hidup kita tiap-tiap hari, sungguhkah kita sudah mencintai Yesus? Sungguhkah kita sudah mengasihi Dia? Sebab mengasihi, mencintai Yesus berarti bersedia melaksanakan perintah-perintahnya, khususnya perintah kasih. Semoga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami. Engkau mengasihi kami. Bukan hanya ketika Engkau masih ada di tengah para rasul-Mu, bahkan ketika Engkau sudah wafat dan bangkit untuk kami pun Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai, yang akan mengajari kami tentang seluruh kehendak-Mu, tentang apa yang pernah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mampukan kami yang mengikuti Engkau saat ini, supaya menjadi pelaku-pelaku firman, supaya menjadi orang-orang yang senantiasa ingat dan melaksanakan segala kehendak-Mu sebagai tanda
bahwa kami mengasihi Engkau. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita. Mereka yang menderita karena cinta atau karena kurang cinta. Segala rencana, karya dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.